Halo sobat nih, gas lagi dah Feng Hao-nya. Wah, 100 chapter lagi mentok cuy. Mungkin sekitar ya 20 part atau ya sekitar 20 hingga 30 hari lagi cuy. Baru nih mentok ini cuy. Waduh. Tapi ya sebelum mentok kita carilah ancang-ancangnya apa ya pesalingan dari Feng Hao ini. Waduh. Nantilah ya nantilah kita bahas itu. Sekarang kita mulai dulu aja deh Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao membuat sebuah kesepakatan dengan orang-orang dari klan King Yu, Feng Hao dia pun kini pergi menuju kota terdekat milik ras manusia. Dari tempat inilah Feng Hao dia pun mendengar pembicaraan dari penduduk kota yang sedang membicarakan tentang penyerangan kepada klan Wu Ling yang telah gagal. Hei, mendengar hal itu jelas menotis Feng Hao yang membuat Feng Hao dia pun bertanya kepada orang-orang itu tentang apa maksud itu semua. Senior, bisakah engkau memberitahukanku tentang apa yang senior bicarakan itu? Di sini orang-orang itu menceritakan kalau sebelumnya ras manusia kini telah bersatu dengan 3 ras lainnya untuk pergi ke wilayah dari ras Wuling untuk menghabisi monster penjaga. Namun sayangnya, bukannya menemukan di mana kristal sumber berada, mereka justru terlibat perselisihan dengan klan Wu yang meminta tebusan 100.000 batu kristal biru karena telah mencoba menyerang mereka. Wah! Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia tidak menyangka kalau ini semua malah menjadi lebih rumit seperti ini. Padahal sebelumnya Feng Hao dia hanya ingin mengalihkan perhatian saja. Di sini penduduk kota mengatakan kalau saat ini para generasi muda mereka semua telah pergi menuju area tambang untuk membantu menyerang orang-orang dari klan Wuling. Karena memang para master yang ada di ranah Sain mereka tidak bisa bertarung di tempat itu karena takut tempat itu akan hancur. Maka dari itulah para generasi muda lah yang dimobilisasi ke tempat itu. Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun sadar kalau seperti itu berarti orang-orang yang dia kenal juga akan ada di tempat itu. Oke, baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan pernah bisa membiarkan beberapa orang yang aku kenal harus terluka. Maka dari itulah kini Feng Hao dia yang mau pergi menyelamatkan senior Hao. Dia pun berujar kepada ciwi-ciwinya untuk tetap di kota ini. Karena aku akan menyelamatkan ras manusia dari orang-orang klan Wuling. Sedangkan di sisi lainnya anak-anak muda dari 3 kelas yang berbeda mereka semua terpojok karena mereka saat ini memasuki area wilayah milik ras Wu di mana para goblin mereka dipimpin oleh seorang master yang bernama Wu Meng yang merupakan master yang mengontrol jalannya pertarungan. Wah, habisi mereka semua yang ada di tempat ini, ujar dari si hijau itu. Walaupun diserang dari berbagai sisi, di sini orang-orang dari ras lainnya mereka masih dapat bertahan dari serangan itu berkat barrier pertahanan yang mereka bangun. Dan tahu kalau bertahan terus akan sangat menyulitkan membuat salah satu dari mereka berujar, "Haudian, kita harus segera keluar dari tempat ini. Posisi kita saat ini tidaklah bagus," ucap dari seorang pemuda yang bernama Yan Mo yang merupakan salah satu utusan dari keluarga Yan. "Senior, kalau kita kabur lantas bagaimana dengan orang-orang yang ada di tempat ini?" ucap dari bocah Hao itu. Kita tidak memiliki pilihan lain. Beberapa orang memang harus dikorbankan," ucap dari bocah Yan itu. Maka dari itulah kini bocah Yan dia pun mencoba untuk pergi dari pengepungan itu. Namun tentunya hal itu tidaklah mudah. Karena saat ini klan Wu mereka juga dipimpin oleh beberapa orang tetua. Dan tentunya hal ini tidaklah mudah. Kalian pikir kalian bisa kabur dengan mudah? Tidak akan, ucap dari salah seorang tetua. Dan melihat ada 2 orang tetua jelas membuat mereka tahu kalau mereka akan sangat sulit untuk kabur, bahkan untuk bertahan pun tidaklah mungkin. Dan karena tidak dapat kabur dan hanya akan sia-sia jika mereka bertahan, maka dari itulah di sini bocah Hao dia berujar, "Semuanya kita hanya bisa berjuang. Sekalipun kita harus habis, tapi setidaknya kita harus membawa mereka juga habis bersama dengan kita. Serang!" Namun faktanya tidaklah mudah untuk menyerang para tetua. Bahkan untuk mendekatinya saja tidaklah semudah itu. Namun di sela-sela perselisihan itu ada seseorang yang berujar, Wah, seru nih, ada baku hantam," ujar dari seseorang yang membuat salah seorang tetua dari klan ini dia berujar, "Apa? Suara siapa itu? Yo, siapa lagi kalau bukan suara MC kita yaitu Feng Hao yang muncul entah dari mana." Melihat Feng Hao ada di tempat ini membuat senior Hao dia pun panik. "Feng Hao, apa yang kau lakukan? Cepat kau pergi dari tempat ini," ucap dari senior Hao yang panik melihat Feng Hao ada di tempat ini. Melihat bocah Hao yang mengenali orang yang baru saja datang membuat makhluk hijau itu yang warnanya nggak hijau, dia berujar, "Hei, kau jadi mengenalnya?"
Jadi dia adalah bantuan untuk kalian. Sayangnya tidak berguna. Ujar dari si Kuroci ini yang kini mengeluarkan monster miliknya untuk menakut-nakuti Feng Hao. Namun untuk Feng Hao, dia tetap tenang karena dirinya kini dilindungi oleh tanah liat yang berkumpul di hadapannya yang dapat menghentikan serangan dari cacing besar itu. Melihat serangan cacingnya tidak berguna membuat si Kuroci ini dia pun kesal dan dia mencoba untuk menyerang Feng Hao dengan kekuatan miliknya. Namun sayangnya hal itu tetaplah tidak berguna yang membuat si Kuroci ini dia pun bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia kebal dari seranganku? Dan hal yang sama pun terjadi kepada senior Hao. Dia pun bingung bagaimana bisa Feng Hao menjadi sekuat ini dalam beberapa hari saja. Gila, anak itu dia dalam beberapa hari dia telah menjadi semengerikan ini. Bagaimana bisa dia melakukannya? Pikir dari senior Hao. Sedangkan untuk Feng Hao, dia berujar, "Hei, sudahkah kau menyerangnya? Kalau begitu kini giliranku yang melakukannya." Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun melepaskan kekuatan miliknya, menyatukan dengan gumpalan tanah yang membuat kini gumpalan tanah itu kini berubah menjadi seekor cacing besar Alaska yang terlihat sangat mengerikan yang membuat si Kuroci ini yang melihatnya dia pun sadar kalau ini berbahaya. Maka dari itulah dia pun menyiapkan sebuah segel untuk dapat menghentikan teknik dari Feng Hao. Namun sayangnya segel yang dia lepaskan tidak berpengaruh terhadap monster cacing yang diciptakan oleh Feng Hao dan itu sangatlah mengerikan yang membuat para tetua dari klan Wu mereka hanya dapat terus melompat ke sana kemari untuk terus menghindari sergapan dari monster cacing aneh itu. Dan melihat hal itu jelas membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua bersemangat dan juga senang. Ya, mereka semua bersemangat karena kini mereka merasa ada sebuah harapan bagi pihak mereka untuk dapat selamat dari tempat ini. Sedangkan untuk bocah lainnya yaitu bocah Yanmo yang melihat Feng Hao dia memancarkan energi petir membuatnya berpikir, "Hei, anak itu dia memancarkan energi petir. Apakah dia berasal dari anggota keluarga Yanku?" Namun untuk para tetua dari klan Wu, mereka pun saat ini berusaha keras untuk dapat kabur dari kejaran cacing besar milik Feng Hao. Dan dia meminta kepada seluruh anggota klannya untuk menyatukan kekuatannya untuk dapat membantu para tetua lolos dari kejaran cacing besar itu. Yang membuat kini seluruh anggota klan Wu yang ada di tempat ini mereka menyatukan kekuatan mereka untuk menyerang cacing besar itu. Namun sayangnya serangan mereka tidak ada artinya dan tidak berguna di hadapan cacing besar milik Feng Hao. Bahkan saat ini ketika Feng Hao dia meminta kepada cacing itu untuk membalasnya membuat kini seluruh anggota klan Wu yang ada di tempat ini langsung porak-poranda diserang oleh sekumpulan cacing kecil lainnya yang membelah dari tubuh cacing induk. Dan kekacauan yang ditimbulkan itu hanya dapat membuat mereka semua yang ada di tempat ini tidak lagi memiliki cara lain selain untuk kabur. "Semuanya cepat mundur," ujar dari salah seorang tetua dari klan Wu. Namun untuk Feng Hao melihat mereka semua mundur, di sini Feng Hao dia tidak mencoba menghentikan mereka ataupun mengejarnya, tapi membiarkan mereka begitu saja karena memang saat ini Feng Hao dia lebih fokus untuk memulihkan dulu orang-orang yang ada di tempat ini. Terima kasih. Ini sudah jauh lebih baik Junior Feng. Terima kasih, ucap dari senior Hao ini. Dan setelah membantu memulihkan senior Hao, di sini Feng Hao yang melihat sekitarnya membuatnya bertanya, apakah cuma segini yang tersisa dari jumlah pasukan yang ada? Ya, itu benar. Kami saat ini benar-benar porak-poranda. Dan ini semua adalah salahku yang tidak kompeten memimpin mereka, ucap dari senior Hao ini. Ya, tenanglah. Tidak apa-apa senior. Aku akan membantu kalian, ucap dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao setelah dia memulihkan seluruh sisa-sisa pasukan yang ada, kini Feng Hao dia pun kembali memanggil cacing besar miliknya untuk bergerak ke arah pasukan klan Wu melarikan diri. Melihat Feng Hao yang bergerak membuat senior Hao dia pun meminta kepada mereka para anggotanya untuk segera ikut membantu Feng Hao. "Ayo, kita tidak bisa membiarkan Junior Feng melakukannya seorang diri. Ayo, ikuti dia." Sedangkan di sisi lainnya saat ini di tempat para pasukan klan Wu mereka semua porak-poranda karena saat ini Feng Hao dengan pasukan cacingnya sudah mencapai tempat persembunyian dari klan Wu. Dan melihat pasukannya porak-poranda di sini salah satu tetua dari klan Wu dia pun mencoba untuk melarikan diri, mencoba membuka sebuah ruang dan juga kabur. Dan itu membuat para tetua lainnya dia pun kesal. Bukannya bersatu, dia malah mencoba melarikan diri. Dan itu jelas sangatlah sulit bagi mereka
untuk keluar dari dalam kondisi yang seperti ini, dan mereka hanya memiliki satu buah opsi, yaitu mencoba meminta bernegosiasi dengan Feng Hao. Kau ingin melakukan negosiasi? Baiklah, aku akan melakukannya. Hanya saja kalian semua harus mengikuti semua syarat-syarat yang aku minta, ucap dari Feng Hao yang merasa dirinya telah berada di atas angin. Ya, cepat katakan apa yang kau mau. Tapi tunggu, tolong suruh berhenti dulu cacing-cacing gilamu itu, ucap dari para tetua dari ras Fu. Dan tentunya dengan mudahnya Feng Hao dia dapat menarik semua cacing-cacing itu. Namun di sisi lainnya, di sini bocah dari keluarga Yan yang baru aja datang ini, dia pun bertanya kepada senior Hao tentang siapa anak itu. Entahlah, aku juga tidak tahu pastinya. Tapi yang aku tahu dia bernama Feng Hao dan dia berasal dari keluarga Feng. Apa? Mendengar hal itu, di sini senior Yan dia pun masih bingung. Memangnya ada kekuatan klan besar di Hongmeng ini? Perasaan kan nggak ada cuy, nama bangsawan keluarga Feng nggak ada. Namun balik lagi nih ke Feng Hao nih, saat ini dirinya memiliki sebuah persyaratan kepada orang-orang dari klan Wu untuk memberikan Divine Origin atau sumber energi, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun bingung. Lah, Divine Origin apaan itu? Kami saja tidak memilikinya. Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun pahamnya. Karena memang Divine Origin sejatinya memang ada bersama dengan dirinya. Hanya saja di sini Feng Hao dia sengaja membuat sebuah pengaturan agar dirinya tidak lagi dicurigai kalau Divine Origin itu ada bersama dengan dirinya. Disclaimer dulu cuy. Divine Origin itu kristal yang Feng Hao ambil di sisa-sisa pertempuran dari monster serigala putih cuy, yang ada di part ke-82. Divine Origin itu nama lainnya lah. Oke? Lanjut. Namun di sini Feng Hao yang meminta Divine Origin membuat salah seorang tetua dari klan Wu. Mereka pun bersikeras kalau mereka tidak dapat memenuhi permintaan itu karena mereka memang tidak memilikinya. Namun apa yang diucapkan oleh rekannya membuat salah seorang tetua lainnya mereka pun marah. Sudah, katakan saja iya, terima saja. Apakah kau ingin berakhir di tempat ini? Ucap dari rekannya itu. Kami tidak memilikinya untuk saat ini. Bisakah kau memberikan kami waktu untuk mendapatkannya, atau kau bisa meminta yang lainnya? Ucap dari mereka. Karena mereka tidak bisa memberikan Divine Origin, di sini Feng Hao dia pun mencoba menawarkan sebuah opsi keduanya. Dan untuk opsi kedua juga tidak kalah menyeramkan. Karena di sini Feng Hao dia meminta klan Wu untuk bertanggung jawab atas korban yang telah terjadi di pihak manusia. Dan yang lainnya pula, yaitu 100 kristal biru untuk setiap korban. Di mana senior Hao dia juga mengatakan kalau saat ini pihak mereka telah kehilangan 185 orang. Nah, kalikan saja nih jumlah korban itu kali 100. Bakalan banyak cuy. Nah, hal itu juga membuat orang-orang dari klan Wu mereka tidak lagi memiliki sebuah pilihan lain selain harus membayar permintaan dari Feng Hao, atau mereka juga harus membayarnya dengan nyawa dari anggota klan Wu pula. Maka dari itulah salah seorang tetua dia pun meminta kepada bawahannya untuk segera mengumpulkan semua hasil tambang yang mereka dapatkan di tempat ini. Dan beberapa saat kemudian, kini semua hasil tambang dari klan Wu telah dikumpulkan di dalam satu cincin. Dan di sini Feng Hao dia pun menyerahkan kepada senior Hao untuk memeriksanya. Dan begitu cincin itu diperiksa dan dipastikan kalau isinya balance dan tidak kurang, membuat para tetua mereka menagih janji dari Feng Hao untuk melepaskan mereka. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berujar, melepaskan kalian? Enak saja. Kapan aku akan melepaskan kalian? Ucap dari Feng Hao yang membuat mereka kesal. Apa? Kau sudah berjanji bocah? Ya, aku berjanji untuk tidak menghabisi kalian. Bukan berarti aku akan melepaskan kalian semua. Dan jika kalian ingin pergi, kalian harus menembusnya. Apa? Menembusnya? Mendengar hal itu jelas membuat mereka kesal. Karena di sini para tetua mereka benar-benar murka karena mereka juga merasa telah ditipu. Namun karena Feng Hao yang megang kuasa dan tetap memaksa jika mau pergi maka harus bayar, membuat mereka beralasan kalau mereka tidak lagi memiliki kristal biru di tempat ini dan harus kembali dulu ke ibu kota untuk mengambil tebusan itu. Apakah kalian pikir aku akan percaya kalau kalian akan kembali membawa tebusan itu? Ucap dari Feng Hao sebelum tiba-tiba saja terjadi sebuah benturan energi yang sangat kuat datang ke arah mereka.
Dan mendengar suara itu dan juga aura dari orang yang baru saja datang di sini membuat senior Hao dia terkejut karena dia tahu suara dan juga aura siapa itu. Karena yang datang itu adalah Wu Neng yang merupakan pimpinan dari klan Wu yang berujar, "Hei, kau ingin tebusan? Apakah kau pikir kau layak untuk mendapatkan tebusan itu?" Ucap dari sosok penyihir yang baru saja datang itu. Melihat salah seorang tetua lainnya datang membuat tetua lainnya dia bertanya, "Huneng, apa yang kau lakukan di tempat ini? Apa yang membawamu ke tempat ini?" "Ya, aku mendengar kalau ada orang yang mencoba mencari masalah dengan klan Wu kita." Sedangkan untuk mereka, para bocah-bocah ini mereka semua langsung bersikap waspada karena mereka tahu rumor yang dimiliki oleh Wu Neng ini yang memang dirumorkan dia merupakan ahli nomor 1 yang ada di klan Wu. Namun untuk Feng Hao, doi mah bodoh amat. Datang satu tetua lagi, maka itu artinya sama dengan datang satu ikan besar. Lumayan 3000 batu kristal. Diremehkan oleh Feng Hao jelas membuat Wu Neng dia pun kesal dan tidak terima. Maka dari itulah dia pun melepaskan sebuah serangan ke arah Feng Hao yang membuat Feng Hao dia pun sama mengerahkan cacing besar Alaska miliknya. Namun ternyata cacing besar itu tertembus dan juga hancur berkeping-keping yang membuat mereka senang dan menganggap kalau ini semua telah berakhir. Namun sayangnya, itu salah. Karena mau dihancurkan berapa kali pun cacing besar itu tidak pernah dapat dimusnahkan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dan sorry banget nih kalau misalnya baru upload karena nih gua ngerekamnya ini hari Selasa. Hari ini juga nih baru selesai rekam ini jam 21.14 gua ngerekamnya. Waduh, ini upload jam berapa nih? Gak tahu nih, jam 10 mungkin. Oke. Dan terima kasih masih nonton juga. Bye, thank you. Dan sorry nih kalau misalnya agak lebih pendek daripada biasanya. Baru sempat soalnya cuy. Sibuk.